Ya, jadi terlihat sekali bahwa memang indeks kita berada di fase profit taking. Ini juga beralasan sebenarnya karena ruang penurunan Fed rate itu masih relatif memang masih terbuka di September ya. Jadi nggak terlalu lama lagi dari bulan ini. Dan sebenarnya itu akan menjadi suatu hal yang positif buat kita di market Indonesia ataupun emerging market. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo Pak Rio, selamat sore, Pak. Ya, sore Pak David. Ya, terima kasih Baik. sudah meluangkan waktu Pak Rio di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan fluktuasinya cukup signifikan, Pak. Akhirnya jelang penutupan indeks harga saham gabungan melemah setelah intraday hari ini sempat ke 7978. Dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, apakah Anda melihat ada sisi profit taking dalam hal ini? Ya, jadi terlihat sekali bahwa memang indeks kita berada di fase profit taking. Ini juga beralasan sebenarnya karena yang kita bisa ketahui di sini bahwa di bulan September tahun lalu, tahun 2024, indeks kita sempat mencapai level all time high itu di 7.190-an, sorry 7.910-an, dan memang dalam satu minggu terakhir indeks kita bergerak di kisaran 7.900 sampai 7.900 sampai 8.000 bahkan. Nah, biasanya memang ketika harga eh, ataupun indeks itu mencapai level previous high atau all time high, memang cukup banyak pelaku pasar yang cenderung akan melakukan realisasi keuntungannya. Jadi pada dasarnya koreksi yang terjadi ini tidak begitu mengagetkan dan sebenarnya secara teknikal cukup wajar. Namun nanti tinggal dipantau aja bahwa indeks kita memiliki gap, ada gap yang terbentuk itu, yang terdekat itu ada di kisaran 7.800, dan kalau kita lihat yang lebih rendah itu ada di kisaran 7.630-an. Eh, Kemungkinan itu akan menjadi support kuat pada IHSG, terutama di gap yang paling atas di 7.800. Jadi selama indeks kita mampu bertahan di atas gap yang terbentuk dalam satu bulan terakhir ini harusnya menjadi konsolidasi sehat untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi, Pak David. Baik, bagaimana Anda melihat euforia dovish the Fed? Tampaknya ini juga tidak bertahan lama, Pak. Sebenarnya apa yang dinantikan oleh para investor eh, sehingga posisi penguatan tidak hanya dari indeks harga saham gabungan, Amerika juga tertekan setelah menyentuh rekor di perdagangan hari sebelumnya. Eropa dan bursa regional hari ini juga lebih cenderung melemah setelah naik signifikan di perdagangan sebelumnya. Ya, jadi pada dasarnya memang kita lihat market masih wait and see apa ya tentang apa yang akan kebijakan yang akan diambil oleh the Fed sendiri. Tapi memang ya kalau kita lihat ruang penurunan Fed rate itu masih relatif memang masih terbuka di September ya. Jadi nggak terlalu lama lagi dari bulan ini. Dan sebenarnya itu akan menjadi suatu hal yang positif buat kita di market Indonesia ataupun emerging market. Tapi ya memang pada dasarnya segala kebijakan yang cenderung akan diekspektasikan diambil itu memang menjadi faktor wait and see bagi pelaku pasar itu sendiri, Pak. Baik, dengan sisa perdagangan di pekan ini, Pak Rio, kemana arah indeks harga saham gabungan? Di sisi lain, para investor juga masih menantikan beberapa rilis data makroekonomi yang akan menjadikan acuan bagi The Fed untuk memutuskan posisi suku bunga di September mendatang. Ya, pada dasarnya kalau kita melihat dengan kondisi IHSG yang sudah mencapai level all time high masa lalunya di September tahun 2024, pada dasarnya hingga dalam seminggu ini mungkin akan cenderung konsolidasi, Pak. Konsolidasi, di mana batas bawah konsolidasi pada IHSG kita bisa lihat ini di kisaran 7.750 itu menjadi batas support, dan kalau untuk batas atas konsolidasi ada di level uh, all time high ISG itu di level 8.017, Pak. Itu mungkin akan jadi range kisaran pergerakan IHSG ke depan sembari menguji gap yang sudah terbentuk dalam satu bulan terakhir ini. Baik, indeks harga saham gabungan hari ini tertekan pelemahan saham-saham perbankan big cap, kemudian pelemahan dari saham-saham konglomerasi, meskipun beberapa saham konglomerasi juga berusaha menjadi penopang, sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam untuk indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke BBCA, Pak. Hari ini mengalami koreksi di 2,36%.
sudah berada di level 8.200-an dan tampaknya posisi dari BBCA tekanannya semakin dalam, Pak Rio. Bagaimana Anda melihat posisi BBCA kalau kita kaitkan juga dengan dari sisi fundamental yang berkembang sampai sejauh ini? Ya, pada dasarnya BBCA memang masih bahkan sebenarnya sebelum ada berita-berita terbaru tentang BBCA, pada dasarnya BBCA memang masih berada dalam fase yang sideways, cenderung turun sebenarnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini memang saat ini koreksi sudah mencapai level support di 8.200 hingga 8.250. Tapi coba cermati sedikit, kalau memang tekanan jual ini masih berlanjut, ada gap yang terbentuk pada BBCA di awal tahun, di bulan April tepatnya, itu di kisaran 7.950 hingga 8.050. 7.950 sampai 8.050 itu bisa menjadi entry point yang menarik untuk pelaku pasar melakukan buy on weakness, Pak David. Baik, dengan target price terdekat, Pak, untuk BBCA skenario Untuk seperti target apa? price jika ini ada di mencapai level area gap, maka target price itu resisten, itu kurang Hmm, lebih ada di kisaran 8.500, Pak David. baik. Dalam posisi diskon, Pak, untuk BBCA? Diskon, ya. Oke. Melemah di 2,65% di 8250 saham pemberat indeks harga saham gabungan hari ini. Dari perbankan kita bergeser sedikit, Pak, ke properti. Di mana sebelumnya euforia dovish the Fed, sektor perbankan dan properti tampaknya merespon cukup positif. Hari ini ada PANI, Pak, mengalami pelemahan yang cukup dalam hari ini. Secara intraday tadi sempat melemah di atas 6 dan 7% untuk PANI. Dan tadi juga dari sisi listed juga kita sampaikan akan melakukan aksi operasi private placement. Kabar yang beredar ini 300 miliar itu di jauh di bawah ekspektasi para pelaku pasar, sehingga para investor hari ini tampaknya banyak melepas untuk sementara. Analisis dan rekomendasinya untuk PANI. Ya, pada dasarnya PANI pergerakan 1 bulan terakhir pada dasarnya berada di area resisten, kisaran 16.000. Dan dengan ada berita private placement di harga yang lebih rendah dari harga sekarang, pada Ya, dasarnya memang itu membuat beberapa spekulan jangka pendek itu memang akhirnya keluar dari posisi di PANI ini. Tapi kalau kita melihat pergerakan harga, sebenarnya selama PANI bisa bertahan di atas level 15.000, ini pada dasarnya ini masih koreksi yang relatif wajar. Dan kita perlu perhatikan di sini kalau 15.000 ini kuat dan walaupun volume jual hari ini tinggi, pada dasarnya ini menunjukkan bahwa ada optimisme di pelaku pasar lainnya ya. bahwa ini adalah good entry point untuk perkembangan bisnis PANI yang selanjutnya, Pak David. Baik, rekomendasinya untuk saat ini, pelemahan dalam jangka pendek masih akan terus berlanjut tidak, Pak? Mungkin masih akan ada tekanan dalam sehari 2 hari ke depan, tapi coba perhatikan kalau PANI ini masih bisa bertahan di atas level 15.000, pada dasarnya tren bullish yang terbentuk ini masih masih Ya. berjalan. Jadi bisa perhatikan level support PANI ada di level 15.000 dan untuk resisten saat ini ada di level 16.800. Baik, di penutupan sesi kedua, saya akan bocorkan sedikit karena update-nya masih beberapa saat lagi, di mana pelemahan lebih ke arah terbatas, Pak, sudah balik ke 79 untuk indeks harga saham gabungan. Yang cukup menarik adalah saham-saham konglomerasi tidak semuanya menjadi pemberat hari ini. Ada DSSA, Pak, berbalik menguat signifikan di penutupan sesi kedua, menguat di 13,40%, ditutup di 90.575 untuk DSSA dan hampir mendekati ke level intraday tertinggi. Sentimen masuk ke dalam indeks FTSE ini. Bagaimana Anda melihat prospek dari DSSA, kemudian penguatan signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, pada dasarnya kenaikan saham ini karena masuk dalam indeks global dan namun secara teknikal kalau kita lihat terdapat banyak gap ya di saham ini. Kurang lebih dari kisaran 67.000 sampai kisaran 75.000, bahkan di harga hari ini pun ada gap juga di level 90.000. Jadi sebenarnya secara pergerakan harga dibutuhkan konsolidasi dulu untuk memastikan beberapa hal seperti pembeli itu memang masih bertahan di saham ini, tidak melakukan penjualan, itu Ya. ditandai nanti dengan harga masih bisa bertahan di atas gap 74.000 dan dari sana baru kita bisa menilai lagi kemana arah pergerakannya. Walaupun
secara tren jangka menengah dan panjang saham ini masih bergerak bullish, Pak David. Baik, penutupan hari ini di 90.575, 13,40%. DXY cukup membantu untuk pemangkasan dari sisi pelemahan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini.